dari depresi, ya, bangkit dari depresi. Nah, apa itu depresi? Mengapa orang mengalami depresi? Apakah di dalam Alkitab berbicara juga tentang depresi? Kita akan melihat hal-hal ini bersama-sama pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya di antara kita pernah mengalami juga depresi, ya. Ada yang merasa beban susah, sulit, ya, dan kemudian tertekan, menjadi muram, menjadi tidak bertenaga, tidak bersemangat dan sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berbaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Mari kita baca, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua bagian daripada Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini membawa kita untuk dapat mengalami bangkit dari depresi, ya. Hari-hari ini ada banyak orang mungkin mengalami depresi, entah saudara adalah seorang ayah atau seorang ibu, karena tahun ajaran yang baru mungkin sudah melunasi sebagian, baik yang baru masuk sekolah, uang pangkal, uang pembangunan, seragam, mungkin juga uang kegiatan 1 tahun atau 1 semester, dan mungkin baru setengah yang bisa dibayar, dan selebihnya saudara masih berdoa untuk itu. Saudara merasa ada tekanan, ya. Atau mungkin juga saudara saat ini sedang dalam keadaan sakit yang berkepanjangan. Apalagi kalau dokter katakan bahwa penyakit saudara belum ditemukan obatnya, saudara saat ini mungkin sedang dalam keadaan depresi, di mana tekanan beban itu membuat saudara merasa saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan ada yang menganggap lebih baik mati daripada terus-menerus dalam beban-beban seperti ini. Tapi saudara, sebelum keputusan-keputusan apapun saudara buat, pada pagi hari ini saya mengajak saudara jeda sebentar di hari Minggu ini, di hari Tuhan ini. Mari kita mau bersama bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, bahkan ada kelepasan, sehingga saudara dapat bangkit dari tengah-tengah pergumulan-pergumulan itu, bangkit dari depresi, ya. Mari kita lihat dulu apa itu depresi, ya. Dan tadi kita bicara depresi, kita lihat dulu apa itu depresi. Ini adalah kondisi yang umum. Umum artinya dapat terjadi pada siapa saja. Ada yang berpikir mungkin pendeta tidak pernah depresi. Oh, salah saudara. Banyak depresinya, sebab ada banyak tanggungan, pergumulan, masalah, ya. Melihat ini tidak benar, itu tidak benar, bisa depresi saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan. Ya, kadang-kadang orang benar dia tertekan oleh karena situasi dunia, dia bergumul di hadapan Allah. Jadi depresi dapat terjadi pada siapa saja. Anak kecil pun bisa mengalami depresi, sebab ada banyak tuntutan, atau ada banyak harapan, atau ada banyak standar yang diberikan kepada dia, ya. Dan ini mempengaruhi jutaan orang, bukan 1-2 orang saja, ya. Mungkin kita bilang ini 1 RT atau 1 desa atau 1 kota, begitu banyak. Baik orang Kristen, saudara yang percaya kepada Yesus, bahkan mereka yang tidak percaya, ya. Maka orang-orang yang menderita depresi biasanya mengalami perasaan sedih, ya. Bangun pagi mellow, ya. Rasanya ada gerimis yang sedang tercurah ke bumi, ya.
Kadang-kadang orang yang depresi marah tanpa sebab. Kucing lewat di depannya marah dia. Nah, mungkin jadi jangan depresi. Ada yang putus asa, ada yang mengalami kelelahan yang sangat dalam, tidak beraktivitas, tetapi rasanya mengalami satu kondisi fatigue ya, kondisi di mana rasanya kok lelah. Padahal makan 3 piring, ya. Dan juga berbagai gejala lainnya, ya. Sehingga orang-orang yang depresi biasanya merasa tidak berguna, bahkan ada yang ingin bunuh diri, kehilangan minat dalam berbagai hal, dan menghindari orang-orang yang sebelumnya dekat dengan mereka. Dia mulai menarik diri, dia mulai mengasingkan diri, lama-lama dia termenung sendiri, dan akhirnya memikirkan diri sendiri, dan tidak punya lagi kontak hubungan dengan dunia luar. Itulah depresi. Saya tidak tahu saudara sedang alami atau tidak, tetapi yang pasti kondisi-kondisi itu dapat terjadi dalam hidup kita. Mengapa itu bisa terjadi? Pasti ada pemicunya. Memang dalam ilmu psikologi tidak semua orang bisa mengalami depresi. Ya, kadang-kadang itu terjadi karena ada pemicunya. Ya, ada pemicunya. Jadi karena ada pemicu maka muncul. Kalau tidak ada pemicu, nampaknya normal-normal saja. Walaupun sudah di ambang batas, dia dapat mengalami depresi. Belum ada pemicu, dia dapat melewati kondisi keadaan hidupnya sesulit apapun. Apa pemicunya? Depresi sering dipicu oleh kejadian-kejadian. Jadi bukan cuma satu mungkin masih bisa dipikul ya. Tambah lagi satu, masih mampu dia. Karena setiap kita punya pengalaman, ya. Orang dengan latar belakang hidup susah, dia lebih kuat memikul beban. Ya, saya tidak mau bilang katakan amin. Ya, nanti ya jarang hidup susah tersinggung. Ya. Tapi orang yang biasa hidup susah dia lebih kuat menanggung beban. Ya. Tapi orang yang biasanya hidupnya segala sesuatu terjamin, sedikit ada beban, dia merasa bingung sehingga dia membutuhkan sumber-sumber untuk dapat menolong dia. Jadi ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti misalnya kehilangan pekerjaan. Ya, kehilangan pekerjaan di umur 30 tahun, dia masih bisa banting setir dan kemudian dia bisa bekerja di pekerjaan yang baru. Sebab dia masih muda, energi, sehat. Tapi orang di usia 50 kehilangan pekerjaan itu sudah menjadi beban. Itu satu. Yang kedua, dia sudah umur 50, betapa sulitnya mencari pekerjaan di usia itu, maka itu beban kedua. Yang ketiga, mungkin juga dia punya ginjal sudah mulai lemah, kesehatannya menurun, itu sudah yang ketiga. Maka tiga beban itu bisa menyebabkan depresi yang sangat berat. Jika ditambah kematian orang yang dikasihi, bisa terjadi perceraian dan masalah-masalah psikologis seperti perlakuan kasar, kata-kata yang merendahkan atau rendahnya harga diri. Ini dapat menjadi pemicu daripada keadaan depresi. Dia termenung sendiri, ya. Dan akhirnya dia bernyanyi lagu-lagu nostalgia tempo dulu, ya. Dia mulai mengingat-ingat masa lalu. Tapi saya tidak bilang ya bahwa orang yang suka bernyanyi lagu-lagu tempo dulu itu orang depresi, bukan. Kan itu maksud saya. Ya. Tapi dia mulai seperti lagu Lonely is the Night, katanya ya. Jadi ya walaupun banyak orang dianggap itu lonely, ya, seperti itu. Saudara, pemicu-pemicu ini kalau saudara pahami, maka saudara dapat bersiap menghadapi depresi. Pertanyaannya, apakah mengalami depresi
mengalami depresi. Depresi bukan dosa, tapi menyerah terhadap depresi ini membawa kepada dosa. Itu sebabnya tidak ada kata mundur bagi saudara. Kalau saudara sedang mengalami depresi saat ini, yang ada adalah maju, bertarung, dan menang. Ya. Jadi itu. Kami di gereja ini kami mempunyai salam restorasi. Ya. Karena tidak ada apapun yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Amin. Maka ada salam restorasi. Salam, saya dipulihkan, Anda dipulihkan, kita dipulihkan. Amin. Dan hari ini, karena depresi bukan dosa, saudara dapat bangkit terhadap masalah depresi. Mari kita lihat dulu. Saya ingin kita tahu betul bahwa depresi bukan dosa, sebab dalam Alkitab bahkan tokoh-tokoh penting juga mengalami depresi. Saya angkat dulu depresi seorang istri muda. Ya. Ada orang berpikir wanita muda nggak depresi, masih cantik ya, orang bilang masih laku dan sebagainya. Depresi, saudara. Namanya Ruth. Dia mulai mengalami keadaan depresinya sesudah suaminya meninggal. Bahkan ini banyak kematian. Ayah mertua meninggal, kakak ipar meninggal, suaminya meninggal. Apa yang kita mau katakan? Ini keluarga yang depresi. Ya. Seperti itu. Dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Keluarga suaminya pergi ke tanah Moab demi tujuan dapat hidup yang baik. Jadi TKI di negara M, di negara S, pergi ke H, ya, pergi ke J, pergi mana-mana. Tapi kemudian negara itu mengalami kelaparan, kemiskinan, dan suaminya meninggal. Apakah ini bukan keadaan tekanan yang terlalu berat bagi dia? Ya. Betapa berat keadaan yang dia alami. Mertuanya bilang, ayo. Dia sudah mau pulang ke kampung halaman, ke tanah Israel. Sebagai seorang menantu yang berbakti, dia ambil keputusan. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan orang tua dan saudaranya, dan dia ikut mertuanya. Apakah ini keputusan yang baik? Mungkin tidak. Mungkin keputusan yang mendatangkan masalah lebih besar. Tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Dia percaya ibu mertuanya hidupnya. Dia lihat bahwa ada iman di sana. Maka dia melangkah. Saudara perhatikan, dia mengalami depresi yang berat. Tetapi dia melangkah dengan iman yang pasti. Dan akhirnya wanita muda yang depresi inilah yang menurunkan generasi demi generasi sampai kepada Yesus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah Ruth mati dalam keadaan depresi? Tidak. Alkitab mengatakan puji-pujian, sukacita dalam hidupnya setelah dia melewati semua itu dengan bersandar kepada Tuhan. Ada juga seorang tokoh yang hebat, latar belakang depresi, itulah Daud. Ya, kalau kita perhatikan Daud, tokoh besar Alkitab ini mengalami depresi yang cukup besar. Sesudah menjadi pahlawan dengan mengalahkan Goliat, dia masuk dalam keadaan euforia yang hebat. Dia lulukan, dijadikan mantu raja, tapi kemudian dikejar-kejar oleh raja. Siang malam sembunyi dia pergi di antara para perampok, dia pergi ke gunung, dia bersembunyi di gua. Tidak siang tidak malam nyawanya terancam. Saudara kalau mengalami hal ini bagaimana? Ya, depresi. Saudara menjadi manusia vampir. Siang tidak boleh keluar, malam baru mengendap-endap. Apa enak hidup seperti itu? Inilah keadaannya. Tetapi Daud membuktikan bahwa ketika dia percaya, maka dia dapat
Tapi dia percaya. Kepadamu hatiku percaya. Kepada Allah dia percaya. Dia selalu mengandalkan satu sisi. Dia terus-menerus berbicara kepada dia. Jikalau kemarin Allah bisa menolongku, maka hari ini Allah juga akan menolongku. Katakan amin. Maka saudara yang mengalami depresi, kau lihatlah hidupmu sebentar beberapa waktu yang lalu. Kalau Allah dapat menolong dalam situasi itu, maka hari ini Tuhan juga tidak pernah berubah kuasa. Utang boleh ada, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menolong, maka Tuhan sanggup menolong. Memang Tuhan sedang mendidik kita, memang Tuhan sedang memproses kita, tapi jangan pernah mundur, sebab Allah kita adalah Allah yang membuat mujizat. Haleluya. Allah adalah Allah pembuat mujizat. Dia tidak pernah gagal untuk dapat menopang dan menolong saudara. Saudara ingat Ayub, ya, seorang yang paling kaya. Wah, kalau sekarang dia mungkin seperti Elon Musk, ya. Dia orang yang sangat kaya banget, ya. Kalau kita mungkin kaya orang, gitu ya. Kalau Ayub kaya banget, ya, bukan kaya orang, ya. Ini luar biasa. Tetapi hanya dalam satu hari dia kehilangan kepunyaannya, mulai dari keluarganya, harta bendanya, bahkan kesehatannya. Saya kira dia bukan depresi, menjelang gila. Ya. Orang lalu bilang stegi. Nah, itu dia yang lebih tepat. Setengah gila. Ya. Belum gila, tapi sudah setengah. Artinya sedang menuju proses. Karena dia tidak bisa menyimak, dia tidak bisa memahami, dia tidak bisa mengerti mengapa bisa. Dia orang benar, anak-anaknya bikin pesta, dia tidak lihat mereka bikin dosa, tapi dia berpikir jangan-jangan mereka mengutuki Allah di dalam pesta mereka karena mungkin minumnya sudah lebih dari 1 gram, 1 gelas, 1 botol, akhirnya 1 kerak, akhirnya menghujat Allah. Maka pagi-pagi dia mempersembahkan korban untuk supaya anak-anaknya diteruskan. Orang seperti ini tiba-tiba dipukul oleh kejadian-kejadian yang luar biasa. Saya pikir juga kalau saya jadi Ayub, ya, pasti saya langsung naik ambulans, ya. Anak laki-laki meninggal, anak perempuan meninggal, anak benda di padang habis, yang lain semua habis. Yang herannya, yang tersisa tinggal istri yang cerewet. Yang orang bilang mulut ember. Heran sekali saya, ya. Kenapa yang disisain justru yang model begini, ya? Kalau saya Ayub, saya protes, ya. Kasih ke istri sabar gitu ya, tenang ya, ambil gitar lalu ajak persekutuan dong, ambil kita begitu ya. Ini enggak, malah dia bilang sudah kau kutuki Allahmu dan mati saja. Waduh, pasti Ayub berpikir begini, oh pasti kamu sudah punya calon lain supaya saya cepat mati kau nikah lagi ya, gitu kira-kira ya. Nah saudara, ini keadaan yang sangat depresi, bukan satu persoalan demi persoalan, dan dia tidak tahu apa penyebabnya. Sangat depresi. Jadi depresi itu dosa? Tidak sih. Tapi menyerah terhadap depresi membawa kepada dosa. Itu sebabnya saya tidak mau tahu alasan kehidupanmu yang depresi. Yang saya mau pastikan adalah hari ini engkau bangkit karena Tuhan Yesus dapat menyelesaikannya. Mungkin kau bilang, Tuhan memang sanggup. Kan dia Tuhan, tapi saya manusia. Saudara, saya buktikan Yesus juga mengalami depresi. Mari kita lihat. Mungkin akan mengejutkan bahwa Tuhan sendiri bisa mengalami depresi. Mari kita baca apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 26. Apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-38. Apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara? Injil Matius pasalnya yang ke-26
Saya bacakan bagi kita Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, ini depresi tingkat paling atas. Saya tidak membahas dari awal jenis-jenis depresi. Banyak sekali. Seorang ibu yang baru melahirkan bisa mengalami depresi pasca melahirkan. Ya, ada banyak sekali orang yang baru berduka cita, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, bisa depresi pasca kematian. Banyak sekali, mulai dari yang paling minor, yang sedikit, yang menengah, sampai depresi yang sangat berat. Dan yang Yesus alami ini depresi yang berat banget, sampai dia katakan dia merasa sedih dan gentar, dan dia katakan seperti mau mati rasanya. Saudara pernah merasa mau mati? Banyak dari kita belum pernah. Saya pernah rasakan itu. Rasa mau mati ketika tenggelam, ya, tenggelam di sungai, dan sudah mulai kehilangan kesadaran, sampai akhirnya rasanya ini sudah mati. Ketakutan yang luar biasa, perasaan yang bergumul, dan rasanya ya paru-paru mau meledak, rasanya kepala mau pecah, keadaan yang sangat-sangat berat. Pada saat itu Yesus depresi. Jadi kalau kita katakan dia kan Tuhan, enggak. Ketika dia ada di dunia, dia mengenakan tubuh manusia 100%. Sifat keadaan manusia yang berdosa pun dia kenakan, tapi dia tidak berdosa. Itu sebabnya yang Yesus ajarkan kepada kita adalah jangan menyerah terhadap depresi, tetapi bertahanlah dan izinkan tangan Tuhan terulur kepadamu untuk menarik engkau keluar dari keadaan itu. Saudara, yang saudara hadapi mungkin hanya kata orang, tapi yang Yesus hadapi adalah iblis yang berpasukan mengelilinginya dengan kuasa maut yang mencekam. Tetapi dia katakan, dia menjawab, ini lalu Bapa, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan akhirnya ketika dia serahkan apa? Nyawa. Dia tidak pernah menyerah, dia selalu memandang Tuhan, dan dia selalu tahu bahwa apapun yang terjadi masih ada Allah yang dapat menopang dan menolong. Maka saudara, saya tidak tanya saudara minum obat apa, ya, antidepresan apa, saya tidak mau tanya itu, ya. Tapi yang saya mau katakan sekarang, apakah engkau memiliki iman bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada kelegaan, ada kelepasan, dan ada mujizat yang Allah siapkan bagi. Itu yang saya mau tanyakan kepada saudara. Kalau bicara obat, saudara, ada orang cocok, ada orang tidak cocok, ya. Dokter juga akan hitung berat badannya berapa, sehingga dia bisa tahu berapa mili cocok dan sebagainya. Tingkat keparahannya seperti apa, sehingga dia dapat meresepkan obat yang cocok. Tetapi saudara, semua yang manusia pikirkan, walaupun itu baik, tetapi itu bukan jalan keluar yang membebaskan. Ada banyak orang akhirnya bergantung kepada obat-obatan untuk dapat menekan kondisi depresinya. Saya katakan itu tidak salah, karena itu dapat menolong. Tapi hari ini, apakah engkau mempercayakan diri dengan segala tekanan dan masalah itu kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, tetapi engkau sanggup. Maka ketika engkau angkat tangan, di sanalah Tuhan turun tangan mengatasi masalah-masalah kehidupan. Maka hari ini, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Ya. Dari dua bagian firman Tuhan, ya, kita dapat mempelajari banyak hal. Tapi dari 4 tokoh yang mengalami depresi berat ini, Alkitab menggambarkan tentang kesukaran yang dialami mereka persis
seperti sebuah situasi depresi yang berat. Maka melalui semua rasa sakit dan kelelahan, mereka memilih memuji Tuhan daripada tinggal dalam masalah-masalah ini. Saya tidak memberikan tips kepada saudara bahwa sesungguhnya ini dapat berhasil. Tidak semua. Tetapi ketika saudara mulai memuji Allah, maka saudara menghadapkan hati saudara kepada Tuhan. Saudara tidak lagi memfokuskan pada masalah, tapi kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, ketika engkau memfokuskan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan, Dia dapat melakukan perkara-perkara besar untuk diri. Ini yang ini yang maka melalui semua rasa sakit kelelahan, mereka memilih memuji Tuhan. Itulah tokoh-tokoh Alkitab lakukan. Mereka terus percaya pada rencana Tuhan, bahkan saat mereka tampaknya sangat buruk. Mereka adalah sosok yang setia dalam iman dan memilih tetap memuji Tuhan ketika keadaan mendorong untuk melakukan sebaliknya. Nah, kita pun dituntut untuk melakukan hal yang serupa. Kalau mereka dapat melewati itu, saudara juga dapat melewati akan hal ini. Ada lagu yang mengatakan, kalau lain ditolong, apa? Saya juga. Saya juga. Mengapa saudara? Tuhan tidak punya anak emas. Ya. Mungkin kalau di rumah ada 3 anak, maka anak bungsu mungkin yang jadi anak emas. Ya. Walaupun dia kulitnya agak hitam, jadi anak emas. Misalnya gitu ya. Ya. Tapi Tuhan tidak punya anak emas. Semua anaknya dikasihi. Engkau berharga di mata, engkau ditekan dengan berbagai masalah, tapi itu tidak akan membuat Tuhan menganggap dan merasa engkau tidak bermanfaat, tidak berguna, dan tidak dapat menjadi anaknya yang baik. Tuhan adalah anak kita. Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang ajaib, kasih yang tidak menuntut, kasih yang memberi, kasih yang selalu peduli dan mempedulikan kehidupan kita. Maka hari ini itu yang kita pelajari. Ya. Mungkin kau sedang bersembunyi daripada kehidupan saat ini. Tapi ketika kau mendengarkan khotbah ini, mendengarkan firman Allah ini, mungkin kau dengan HP mendengar, percaya Allah ada di sana. Dan kalau Tuhan ada di sana, Tuhan dapat mengerjakan perkara yang besar untuk diri. Di tempat ini, Gereja Rasuli Indonesia di Kota Wisata, kami setiap hari Selasa sampai hari Sabtu kami melayani pelayanan konseling. Dan kalau saudara yang terlibat atau sedang dalam keadaan depresi, saudara dapat datang ke tempat ini. Kami ada hamba Tuhan di sini, para pendeta dapat melayani saudara, menolong saudara. Atau mungkin saudara mengatakan, saya tidak bisa pergi, bolehkah saya telepon? Silakan saudara. Ya, saudara yang terhubung dengan media sosial, saudara bisa lihat nomor WA, nomor telepon, dan saudara dapat menghubungi kami dan dapat mengalami kelepasan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara berada di mata Tuhan. Saudara tidak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Sebab sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itulah sebabnya sebagai kesimpulan saudara dari apa yang kita renungkan, kita baca baik Mazmur pasal 42 ayat 5 tadi maupun Yohanes pasal 14 ayat 1. Bagaimana bangkit daripada depresi? Yang pertama, berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Ya, berharap kepada Allah. Maka saudara mulai memikirkan tentang Dia. Saudara betul-betul mencari Dia. Berharap kepada Allah. Yang kedua, bersyukur untuk apa yang terjadi. Ya, saudara ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ya. Walaupun sekarang mungkin sudah banyak ya kehilangan kuasanya. Beberapa minggu yang lalu teman-teman saya yang ada di Minahasa mengadakan acara
pengucapan katanya ya, Thanksgiving ya. Tapi makna pengucapan syukurnya udah beda. Ya, makna pengucapan syukurnya harus ada dodol ya, harus ada nasi jahat, ya harus ada yang gitu-gitu. Kalau nggak ada itu, susah bersyukur katanya ya. Jadi pengucapan syukur itu hanya karena ada semua yang diinginkan. Saudara, itu bukan hal yang benar. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Maka engkau mengalami depresi, bersyukur untuk apa yang terjadi. Jangan bersungut-sungut, jangan persalahkan orang lain, tetapi pandanglah Tuhan dan harapkanlah pertolongan daripadanya. Yang ketiga, percaya bahwa Allah dapat menolong. Inilah iman. Tokoh Alkitab yang mengalami depresi, mereka punya satu pegangan yang tidak mungkin dilepaskan, yaitu Allah. Ya. Pegangan atau sandaran yang lain bisa terlepas, bisa roboh, tapi Allah sebelum ada segala zaman, Dia sudah ada. Bahkan sampai segala zaman berakhir, Dia tetap ada. Dia kokoh lebih daripada gunung batu. Dia kokoh lebih daripada satu kekuatan yang dahsyat. Dia lebih daripada itu. Maka percaya, Allah dapat menolong. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan Yesus sanggup menolong. Amin. Tuhan Yesus sanggup menolong. Dan yang keempat, kita dapat mengambil kesimpulan sebagaimana surat atau Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh rasa gelisah. Gelisah tidak menyelesaikan masalah. Gelisah tidak menolong kita. Gelisah hanya menghanyutkan kita lebih dalam tenggelam dalam masalah-masalah kita. Saudara boleh gelisah, tapi ingat, jangan biarkan diri saudara. Percayalah Tuhan Yesus dapat menolong. Bersyukurlah untuk keadaan yang saudara hadapi dan harapkan Tuhan di segala situasi yang sedang saudara alami. Hari ini bangkit dari depresi. Saudara belum mampu, saudara membutuhkan pertolongan, hamba-hamba Tuhan di gereja ini siap untuk menolong saudara. Saudara bisa hubungi melalui Facebook mungkin, bagian chat atau di YouTube. Silakan saudara. Kami sungguh-sungguh berdoa untuk saudara. Bapak Ibu yang bersama-sama di dalam ibadah di tempat ini, kita berdoa bersama sehingga ketika semua dipulihkan, ketika kita betul-betul terlepas dari depresi, kita dapat menjadi alat Tuhan yang ajaib untuk membawa berita kelepasan ini dan melepaskan banyak orang lain. Ingat, dari anak yang paling kecil sampai orang dewasa yang sudah sepuh dapat mengalami depresi. Dan depresi adalah satu kondisi yang menyebabkan kematian begitu banyak. Depresi menyebabkan sakit penyakit. Ya. Depresi menyebabkan kegelisahan yang berlebihan. Depresi mengganggu irama kehidupan, tidur menjadi tidak nyenyak, menjadi sulit. Depresi menyebabkan tidak bisa konsentrasi. Depresi menyebabkan kita terus-menerus merasa gagal. Dan hari ini Tuhan Yesus dapat menolong orang yang depresi. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa segala peristiwa, segala keadaan, segala masalah dalam hidup kami dapat diselesaikan di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik, memberikan kehidupan yang terbaik. Maka kami bersyukur bahwa depresi sekalipun dapat Tuhan tolong, dan kami boleh bersukacita sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka mari Engkau Tuhan datang menolong. Jika ada yang sedang dalam keadaan depresi oleh berbagai keadaan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan datang dan menolong mereka. Dan jika mereka membutuhkan pertolongan dari hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan pertemukan dan kami dapat melayaninya dan membawa kemerdekaan daripada masalah-masalah yang menyebabkan depresi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Maka kami berdoa biarlah berkat Allah turun atas semua jemaat Tuhan, atas semua orang yang membuka hatinya kepada Tuhan, atas semua orang yang mencari Tuhan di hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah berbicara lebih dalam lagi, sehingga kami semua boleh mengalami kelegaan dan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.